Subhanallah. Ayah, kenapa jahat? Astagfirullahaladzim, ini Amel. Orang yang udah meninggal nih, apakah kehadiran mereka setelah mereka nggak ada di dunia ini berarti tiba-tiba jadi setannya gitu? Roh jahat begitu ya, itu kan selalu mencoba mengambil perhatian kita dari Tuhan kepada dia sendiri. Yes. Nah, dengan kita Yes. merasa roh-roh itu kan kita jadinya nggak fokus kepada Tuhan. Kita fokusnya kepada apa yang roh-roh ini mau. Jadi kalau saya ditanya, adakah kemungkinan bahwa ada orang yang saya kasihi itu bisa menjumpai saya? Dengan satu kunci, atas izin Tuhan bisa. Tapi kan kita nggak tahu. Iya. Kan sebenarnya konsepnya Tuhan Yesus, setan gua usirin supaya hidup lu itu kan shalom, damai, sejahtera penuh. Tujuan akhirnya kan di situ, bukan seru-seruan yang ngusir setannya kan gitu. Tapi kalau kita sendiri gelap, kita gloom, kita desperate, kita juga punya evil plan, itu iblis datang tuh hampir gua sinkron sama lu, nggak ada masalah gitu. Di antara pengalaman-pengalaman Lause berurusan dengan eksorsis, itu mana yang benar-benar berat gitu? Halo teman-teman semua, warga Hello God, Shalom, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gua Julius. Dan hari ini teman-teman kita kedatangan lagi satu teman tamu pastor yang akan memberikan kita sedikit pencerahan tentang topik horor hari ini. So teman-teman please welcome Lause Markus Bun. Terima kasih. Halo Lause, Halo. ke sini teman-teman yang lagi nonton. Halo. Cia. Lause mungkin banyak nih teman-teman yang juga belum kenal Lause dan kenapa Lause hari ini hadir. Mungkin Lause boleh kenalan dulu, kasih tahu Lause pelayanan di mana, sudah berapa lama jadi hamba Tuhan dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi pertama saya sih nggak sehoror topik yang akan kita bahas. Oh gitu. Nggak se-horror itu ya, masih Lebih sunshine in the horor rainbow. saya. Baik, kemudian saya pelayanan di GKI Sunter pada saat ini. Pernah pelayanan di Youth juga. Pernah pelayanan juga di luar pulau. Sorry, deketan dikit Lause. Oh. Oke, Pernah pelayanan di luar pulau. Sulawesi Utara juga 8 tahun. Oh, iya. Kemudian juga sekarang di Jakarta udah berapa tahun lebih ya? Mungkin 12 tahun ya. Gitu Oh, ya. itu sejak kapan tuh pertama kali memutuskan menjadi seorang pastor itu kapan? Saya memutuskan adalah semenjak lulus SMA. Lulus SMA 18 tahun, mengabdi hidup menjadi hamba Tuhan dan hingga hari ini kita bisa ketemu-temuan ya. Kita mau Betul bahas satu sekali. topik ini ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman udah lihat thumbnail ya, topik kita lumayan seru nih hari ini. Pastilah. Jadi kita akan membahas sesuatu yang hororisme, sesuatu yang penuh dengan kekuatan supranatural. Lause percaya sama hantu? Iya. Percaya. Oh percaya. Oke, gue pertanyaannya gue ubah. Lause pernah berinteraksi dengan hantu? Nah, itu dia. Oh itu dia. Berinteraksi ini bisa macam hal ya. Bisa ngobrol, bisa lihat, bisa merasakan, bisa diganggu. Nah, Lause yang mana tuh? Iya. Tapi yang paling serem sih hantu yang mewujud kali ya. Oh itu gue Kita temuin setuju. sehari-hari. Gue rasa teman-teman yang nonton juga setuju. Hantu yang berwujud lebih serem daripada yang tidak berwujud. Iya. Cuma mungkin boleh diceritain Lause. Ya kalau saya pertama sih maaf ya bagi peserta yang mengharapkan saya hari ini manggil arwah. Jangan dibuka dong. Jangan ya. Nanti kan mau di menit 20. Oh iya betul. Jadi teman-teman nontonin sampai menit 30 ya. Iya, tolong nanti dinantikan ya. Gitu. Kalau Anda melihat sesuatu segera langsung di komen. See what you see. Oke, Lause boleh. Oke ya, kalau saya tentu aja eksorsisme sih satu bagian yang pernah dilakukan juga ya. Eksorsisme terus diskusi dengan mereka yang pernah ada melihat sisi-sisi yang lain begitu ya, sisi dunia lain juga ada percakapan seperti itu sih begitu. Tapi saya sendiri sih belum pernah kerasukan dan belum pernah menjadi medium sih. Oh, ya. tentu saja teman-teman perlu diingat ya, kita orang-orang percaya harusnya kita punya kuasa nggak sih Lause buat nggak kerasukan atau gimana gitu. Kalau Ya. menurut Lause gimana? Ya saya rasa bener sih itu sih ya. Jadi selama kita benar-benar ada Tuhan dalam diri kita ya, ada Roh Kudus dalam diri kita sih, sebenarnya itu sih kita sih sebenarnya safe sih begitu. Makanya Safe, selalu ya dosa kalau bagi orang percaya kan nggak pernah kerasukan ya. Dia kan ngebujukin kita ya, Iya. perasaan kita, pikiran kita gitu. Nah kalau kita udah ngebujukin, yang buka pintu kan bukan dia yang memasang robos kan. Kita yang buka pintunya kita dari yang buka dalam pintu kan. ya. Ya kita lihat dari itu lubang kecil, kayaknya bagus ya, cantik ya, menarik, kita buka ternyata pintu ya. ternyata setan.
Asik lah dia gangguin Ternyata kita bikin setan. dosa kan gitu. Aduh lucu deh. Exorcist ya, tadi Lasa ngomong exorcism. Wah itu keren banget tuh Lasa. Di bayangan aku nih, sorry, aku nggak punya pengalaman di bidang exorcist, cuma kalau ada pasti keren banget gitu. Thank you. Di bayangan aku. Kasih nomor telepon aja, ada kasus kita panggil lu datang cepet. Oke. Nanti hello ghost. Halo hantu. Jadi di bayangan aku nih loh, exorcism itu kayak di TV-TV. Dalam nama Tuhan Yesus luar gitu-gitu kan. Kita juga nggak pertama kali nih bahas exorcism di sini. Nice. Udah pernah beberapa kali bahas. Tapi kan kalau dari pengalaman Lawson nih, exorcism tuh senyatanya tuh gimana sih? Apakah kayak di film-film gitu sampai ada api-apinya? Terus setannya keluar, tidak, enyah kau Tuhan gitu misalkan. Seru. Ya pasti kalau pernah dibahas mungkin juga banyak yang ada pernah cerita ya dan sering lihat di film-film gitu ya gitu. Tapi tentu aja ya, di zaman yang sudah lebih maju ini tentu aja kalau saya dalam praktek sih kita perlu membedakan antara ada gangguan kejiwaan dan kemudian kondisi sosiokultural begitu ya. Ada tradisi-tradisi tertentu yang mengharapkan orang itu masuk dalam tahap trans gitu ya. Ya itu adalah kondisi yang setengah sadar lah ya seperti itu ya. Nah tentu kemudian yang ketiga ada satu Apa tuh? hal yang disebut sebagai memang setannya datang begitu ya. Wah, gue suka nih. Jadi kita lihat ya ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ternyata ada yang emang dari kondisi mental, Betul. ada yang dari budaya, ada yang nyari perhatian. Nah, betul itu. Dan ada satu lagi kemungkinan yang ini yang kita mau bahas nih, syaiton. Benar-benar ada kehadiran makhluk jahat. Makhluk jahat ya. Nah masalah seru ini kan memang seru-seruan gitu ya. Jadi kalau memang orang gangguan jiwa ya kita tendang, kita banting, ya kita siram air ya dia akan terus mengadakan atraksi-atraksi yang menarik begitu kan. Karena kita Kayang gitu ya. bisa kayang, bisa teriak-teriak, bisa lompat gitu. Karena kan Oke. isunya bukan di situ, jadi nggak kena begitu. Nah tetapi memang kalau yang eksorsis beneran begitu ya memang waktu kita approach secara spiritual ya dalam doa, dalam nama Yesus, kita ada lagu pujian, dia akan merespon begitu. Gitu. Nah respon macam-macam begitu ya tergantung juga sebenarnya dari kasus per orang ya, misalkan berapa lama dia sudah pernah bergaul dan kerasukan, kemudian berapa banyak dia punya dosa atau dia punya sakit hati, itu juga semua berpengaruh gitu ya. Gitu Oh sih. gitu, jadi hidup dia masa lalu tuh akhirnya berpengaruh dengan, misalkan ya hidup dia tuh penuh dengan segala rintangan dan tantangan. Terus habis itu tiba saatnya dia didatengin setan gitu, dirasukin. Ini yang beneran nih, kita ngomong yang beneran. Nah itu bakal mempengaruhi tindakan-tindakan dia ketika dirasukin gitu atau gimana? Iya, jadi ada beberapa kasus kan orang baru mulai begitu ya, mulai dia misalkan ada masalah putus pacar gitu kan, mulai misalkan pakai silet, mulai potong gitu kan, mulai nggak puas terus kemudian mulai eksplor kekuatan lain gitu kan. Iya. Nah itu bisa gitu kan, ada kerasukan, ada luka hati, ada kepahitan begitu kan, bisa ada kerasukan seperti itu gitu. Nah tetapi kasus seperti itu masih mending begitu ya. Oh masih mending itu? Karena dalam artian kan dia baru ketemu gitu ya. Jadi kalau kita baru pacarannya barusan gitu kan, Iya. putus kan lebih gampang gitu ya. Iya, Nah, iya. tapi kalau ternyata dari kecil ya, ternyata papa mamanya sudah main klinik ya, terus dia juga sudah masuk dalam ritual-ritual alam roh begitu ya, terus Iya. sampai remaja dia terus. Nah itu jauh perjuangannya lebih sulit begitu ya, lebih sulit dalam mengusir setan. Oke. Dan terutama kan gini ya, ngusir itu satu tahap. Kemudian supaya yang diusir tidak balik lagi, itu adalah tahap yang lain. Oh, Nah, gitu. ini nggak pernah nih diceritain di film-film deh. Karena yang gua tahu ngusir setan, udah setannya hilang. Tapi nggak ada yang kayak bagian, oke supaya setannya nggak balik kita harus ngapain? Iya, bener Nggak ada banget loh. loh, Itu Ju. nggak ada loh. Itu gimana tuh? Itu ngapain tuh? Iya bener banget sih. You got the point banget sih, bener. Iya kan? Bener ya. Ini teman-teman pasti juga ngerti kalau kita nonton film setan, kita pasti fokus nontonin film sampai setannya diusir. Udah, habis itu udah habis gitu kan, epilog dan sebagainya. Ternyata kalau di dunia nyata nih, setannya diusir, oke gimana caranya supaya setannya gak balik? Wow, Yes. itu gue lumayan speechless loh. Nah itu sebenarnya Hello God kan begitu ya. Oh apa tuh? Hello God. Dalam artian Oh, ya, iya, kita iya. bukan cuma ngusir setannya kan, tetapi supaya orang itu menyambut Tuhan kan dalam hidup dia begitu. Nah kadang-kala kita lihat film eksorsis kan, kita lihat serunya buat kita ya, setannya diusir apa dan gitu Iya. ya begitu kan. Tapi kita ngelupain sebenarnya setan tuh diusir buat apa? Kan sebenarnya konsepnya Tuhan Yesus, setan gua usirin supaya hidup lu itu kan shalom, damai, sejahtera, penuh kan. Tujuan akhirnya kan di situ, bukan seru-seruannya ngusir setannya kan gitu. Oh iya. Shalom dah.
Oh, oke, I see. Berarti sebenarnya orang kalau di dunia nyata nih, ketika ada eksorsis, oke, setannya udah kita usir, supaya dia nggak balik, ya lu harus mengenalkan ke Tuhan gitu dan sebagainya. Iya, bener banget. Iya, makanya selalu kalau dalam kita punya eksorsisme Kristen, pasti setelah kita mengadakan pengusiran ya, prosesnya seperti apapun, serunya seperti apapun, lu bilang ada api lah, ada hujan es lah dan sebagainya. Iya. Pada akhirnya adalah setelah setannya pergi, ya kita harus bimbing begitu. Karena Tuhan Yesus kan juga bilang gitu ya. Iya. Kalau ada setan itu diusir keluar begitu ya, kemudian rumah itu sudah beres tetapi kosong, akan datang juga 7 setan lain yang membuat rumah itu lebih berantakan dari sebelumnya kan begitu. Itu di bagian Injil mana? Matius ya, Sepertinya dicek. saya tidak Kelewatan. membaca Alkitab dengan seksama dan baik ya. Mungkin teman-teman boleh nih setelah ini baca Alkitab dengan seksama dan baik. Gila, keren banget itu, rumah kosong ya didatengin lagi gitu ya. Betul, jadi harus ada isinya supaya memang tempat itu tetap aman dari gangguan yang di luar sana gitu. Ih gila, gue bener speechless loh. Yang maksudnya kayak respon kaget natural itu tuh berasa gitu loh. Rasa tapi sempet ya, gue tadi sempet denger ada satu bagian yang tentang kalau lu putus pacar lah, lu habis itu silet-silet, itu kan sebenarnya ada juga main di sisi mental doang ya, rasa ada di sisi kondisi psikis dan sebagainya. Tapi ini teman-teman jangan dijadiin alasan ya. Gue putus pacar, terus habis itu gue gini-gini, iya gue kerasukan nih, tolong. Tapi sebenarnya ternyata itu cuma jadi alasan buat cari perhatian gitu ya. Gimana? Ya, bagi yang punya kerinduan ya, Oke. dorongan seperti itu, selalu dapatkan bantuan ya dari orang yang bisa membantu ya. Oh yes, betul. Mungkin teman-teman bisa buka di aplikasi HelloGuard gitu. Sekali lagi ya. Mumpung langsung ngomong kita kan di aplikasi HelloGuard, kita di aplikasi ini kita bisa kita bisa minta doa, nanti kita bisa doain dan kita bisa approach gitu buat teman-teman yang emang lagi butuh bantuan, butuh doa. Ya kita akan melayani teman-teman gitu yang Amin. yang download aplikasi kita. Kalaupun gak download, carilah teman-teman terdekat gitu, siapapun itu. Oke, kita balik ke topik lah. Tadi pertanyaan gue sebenarnya gimana cara kita bisa bedain nih dari sudut pandang orang awam ya, orang yang benar-benar butuh bantuan saat kerasukan sama orang-orang yang butuh bantuan saat lagi ternyata ini bukan cuman ya, ini bagian yang lain ini, nggak ada kuasa gelap di sini. Cuma kan kita mau fokus yang ini nih. Gimana cara kita tahu nih orang beneran kerasukan syaiton gitu? Ya, karena setan itu adalah satu pribadi yang kalau kita bicara dalam Alkitab ya, dia kan malaikat yang jatuh sebetulnya begitu kan. Jadi dia tuh merespon sebetulnya terhadap satu relasi begitu. Jadi kalau kita memang datang dalam nama Yesus, kita doakan buat orang itu ya, kita tumpang tangan buat orang itu, dia akan merespon begitu. Dia akan merasa tidak suka begitu. Nah kalau misalkan dalam kasus lain begitu ya, kita doakan apa, dia akan tetap menunjukkan gejala yang cenderung sama. Misalkan ada gangguan jiwa atau dia baru tahap epilepsi begitu ya gitu. Tapi kalau setan dia akan merespon. Begitu kita datangin dalam nama Yesus, dia akan memberikan respon yang berbeda. Gitu, kita doakan, kita nyanyi, dia akan memberi respon yang semakin tidak menyenangkan begitu. Oke. Gitu. Jadi dia tuh seperti someone that irritated gitu. Waktu kita datang dengan nama Tuhan Yesus begitu, dia merasa marah, terganggu, tidak suka, dia akan menunjukkan perlawanan seperti itu. Oh gitu, berarti ini down ke saat kejadian ya. Jadi misal kalau gue boleh gambarin nih, misalkan gue lagi sama teman gue nih, sebut aja Adi. Kita lagi jalan berdua, tiba-tiba Adi jatuh kelepek-kelepek gitu kan. Terus gue kayak kaget, apa nih? Jangan-jangan dia kerasukan setan gitu kan. Terus gue ngomong dalam nama Tuhan Yesus, dia nggak respon, berarti itu kejang-kejang doang gitu ya. Kemungkinan besar kejang-kejang. Kalau misalkan dia respon, apaan lu ngomong gitu, apaan lu, mungkin itu setan gitu ya. Itu kemungkinan besar begitu. Oh, itu salah satu cara membedakannya ya gitu ya. Ya, Apakah itu langsung ngomong berdasarkan pengalaman pribadi? Yes. Ya. Wah. Ya, beberapa kasus begitu, beberapa kasus makanya kalau gangguan kejang dan sebagainya kita kasih Valium kan. Valium? Ya, itu beberapa dokter Obat. untuk Obat. penenang begitu ya gitu. Jadi ya memang terbukti begitu kita itu kemudian datengin orang tuanya ya, atau kita ketemu sama orang tua yang kemudian datang gitu ya ke gereja setelah itu ya, anaknya kan di rumah, kita punya klinik dulu salah satu tempat begitu ya, dokter bertanggung jawab di situ memberikan obat penenang begitu. Nah setelah kita tanya memang ibunya bilang, oh iya dia memang ada kondisi gangguan kejiwaan epilepsi dari dulu. Nah jadi sudah terbukti begitu bahwa benar kasus ini dia bukan masalah dia kerasukan begitu. Gitu. Histori kesehatan medisnya memang menunjukkan. Iya. Tapi gue ingat ada satu film juga yang kita pernah bahas di sini tuh juga kurang lebih bahas tentang kasus kerasukan yang emang ada
obatnya ada butuh ternyata bantuan medis dan kesehatan mental, ternyata ada yang beneran ya. Oke gitu loh. Satu pertanyaan terakhir mengenai kerasukan, bukan pertanyaan terakhir ya, maksudnya masih banyak. Cuman karena kita dari tadi bahas kerasukan, gue pengen satu lagi loh. Kira-kira di antara pengalaman-pengalaman Lause berurusan dengan eksorsis, itu mana yang benar-benar berat gitu? Lause mungkin boleh diceritain ada atau enggak yang paling Lause ingat gitu. Wah, Yang berkesan. berat Dulu di sini sebelum Lause jawab sambil mikir mungkin dulu kita ada satu juga eksorsis di sini, si Pendeta Albert. Iya, dia juga pernah melayani. Dia bukan eksorsis sebutnya, dia melayani pelayanannya namanya Ghostbuster. Itu lumayan lucu tuh. Pelayanan Ghostbuster, tim Ghostbuster. Tapi beneran dia melayani yang pengusiran setan gitu-gitu kan. Dia juga sempat cerita gitu, tapi beda konten. Nah, kalau dari Lause pengalamannya gimana tuh Lause? Iya, kalau saya rasa sih nggak tahu, yang lain mungkin ada yang lebih hebat kali, bisa terbang-terbang. Waduh. Gitu. Setannya terbang. Iya, kalau saya sih bilang ya tentu aja dalam beberapa kasus tentu aja yang paling semua tipe unik ya begitu. Ada yang punya kekuatan luar biasa begitu ya. Itu juga menakutkan kan, susah dipegangin gitu kan. Bisa banting meja, orang ditarik juga kagak bisa gitu kan. Wah, segitunya Gitu. ya. Juga Gila. ada yang berusaha melukai diri sendiri sehingga kita juga kan khawatir gitu kan gitu Iya, kan, karena itu gitu. kan ini ya. Ya ini orangnya nih kita kan orangnya. peduliin. Itu juga berat kan. Yang satu memang berat secara fisik gitu ya, kayak satu kita berat secara mental nih. Wah, kok modelnya begini gitu ya, begitu. Ya jadi kalau saya sih nggak merasa saya eksorsis yang hebat banget begitu ya. Iya. Semua eksorsis hebat ngomong gitu loh. Semua eksorsis hebat bakal bilang dianya nggak hebat. Tapi tentu aja perjuangan yang berat adalah selalu itu, yaitu waktu kita itu harus berjuang agak lama ya. Misalkan beberapa kasus kan sekali lagi tergantung orangnya gitu ya. Yang dia punya histori panjang atau kepahitan lebih dalam, atau dia punya kepercayaan kepada setan lebih dalam. Ya apalagi nggak kenal Tuhan sebelumnya, nggak punya latar belakang, kita tentu aja harus berdoa, pujian, doa lebih lama begitu. Dan saya memang juga pernah ada berdoa itu sampai semalam-malaman gitu kan. Jadi ngantuk juga, gitu. Ngantuk, capek begitu. Godaan terbesar bukan takut setan, godaan terbesar ngantuk. Iya benar kan, jadi ngantuk gitu kan, kita doain supaya kemudian nggak diganggu iblis lagi gitu kan. Karena dari semenjak diusir dia itu lemes tidur, kita kan nggak bisa beritain Injil lagi, dia belum bisa ambil keputusan pribadi. Nah itu juga perjuangan yang berat begitu kan gitu, sampai dia kemudian sadar, dia kuat, kita injilin. Nah baru di situ kita melihat dia mendapatkan kekuatan untuk bisa dipulihkan apa gitu ya. Nah itu kalau pengalaman yang pernah dialamin begitu. Nah sekali lagi nggak luar biasa gitu ya, tapi ini perjuangan dalam tanda kutip sih, perjuangan kemanusiaan yang juga nggak gampang sih. Iya, saya rasa itu luar biasa ya. Itu bukan luar biasa Lause, itu luar biasa. Oke, menurut Lause, kita orang Kristen harus percaya setan nggak? Oh iya jelas. Percaya ada setan karena gitu. kita balik ke Alkitab, memang Alkitab bilang setan ada sih. Jadi kalau bilang nggak ada setan sih salah juga. Kita itu pandangan materialisme ya. Saat ini ya sains yang bilang nggak ada setan, saya rasa tidak komplit lah pandangan itu. Saya percaya ada sih. Oh iya, dimana kita lihat sains tuh sebagai misalkan kesehatan mental, kondisi medis. Tapi ada satu hal juga yang nggak bisa dijelaskan secara ini ya. Belum bisa dijelaskan. Iya, makanya waktu aku bilang nggak bisa juga kayak agak aneh gitu ya. Betul. Belum bisa dijelaskan, dan faktor inilah yang kita mau fokusin gitu. Tapi Lause banyak sekarang kita orang Kristen ya, walaupun kita memang harus percaya dengan adanya kondisi supranatural itu, gimana dengan pandangan kalau orang yang udah meninggal nih? Ini kan tadi kita ngomongin orang yang masih hidup diganggu sama syaiton. Nah ini kalau kita lagi podcast diganggu sama syaiton gitu. Kita lagi podcast diganggu syaiton gitu. Canda, love you. Nah itu maksudnya orang yang udah meninggal nih. Apakah kehadiran mereka setelah mereka nggak ada di dunia ini berarti tiba-tiba jadi setannya gitu? Ya kalau ini memang banyak tradisi kan mengatakan tuh roh yang belum pergi begitu ya. Dan memang dalam tradisi-tradisi tertentu kan seperti itu ya. Itu bahkan saya juga pernah mendengar gitu ya, bahwa orang Yahudi pun, ini orang Yahudi punya tradisi bahwa mereka juga kan meratap itu selama 3-4 hari. Dengan sebuah pandangan bahwa selama 3-4 hari itu rohnya juga masih ada di sekitaran situ. Nah gitu kan. itu loh
Gitu. Setahu aku di budaya kita ada pandangan 40 hari dia masih ada di dunia keliling-keliling. Nyari taksi sama Grab, cuma nggak ada. Nggak, maksudku gimana ya? Apakah benar gitu? Berarti kalau orang yang udah meninggal, ini kita belum meninggal ya, jadi ini masih belum objektif. Coba kalau misalkan orang yang udah beneran meninggal, itu berarti dia masih ada di sini gitu, arwahnya berkeliling-keliling. Ya, secara tradisi kultur ya ada yang bilang begitu ya gitu. Tapi kalau kita make it short, kita bikin simple sih ya. Memang Alkitab mengatakan sih kekristenan itu menempatkan biasa sih tidak seperti itu. Biasa memahaminya itu adalah roh yang sudah meninggal itu akan selalu masuk ke hadirat Tuhan ya, begitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya kan adalah kalau gitu kenapa saya merasakan kehadiran roh yang sepertinya saya tahu, saya kenal, mengetahui informasi-informasi yang hanya diketahui misalkan oleh yang berpulang begitu kan. Iya. Gitu. Kalau posisi saya sampai saat ini saya tetap pada posisi konvensional, yaitu bahwa setiap orang yang meninggal mereka sudah ada di hadirat Tuhan seperti itu. Nah, gimana saya menjelaskan realitas bahwa ada yang roh-roh yang bisa yang masih ada mirip memiliki pengetahuan seperti orang atau nggak biasa ngomongnya datang ke mimpi gitu, datang ke mimpi. Saya sih lebih mengatribusikan itu atau memberikan itu kepada roh-roh yang lain sih, baik itu roh-roh jahat begitu ya, maupun juga bisa juga malaikatnya begitu ya, begitu. Nah, tentu aja mereka yang keberatan bilang gini, itu kalau roh jahat gitu ya, kenapa dia tahu informasi-informasi yang hanya orang tua, hanya dia yang tahu. Hanya dia yang tahu, atau nggak di mimpi kayak spesifik banget. Atau spesifik banget begitu ya. Itu tolong celengan gua, duitnya jangan diambil ya gitu misalkan. Gitu ya. Nah, saya lebih prefer untuk memberikan itu kepada roh yang lain sih, gitu ya. Roh yang lain ya. Iya, bukan jiwa daripada orang yang sudah berpulang itu begitu. Nah, tentu aja mereka tanya, oh, argumentasinya kalau gitu gimana begitu kan? Jawaban saya itu begini, roh jahat begitu ya, itu kan selalu mencoba mengambil perhatian kita dari Tuhan kepada dia sendiri. Yes. Nah, dengan kita merasa roh-roh itu kan kita jadinya nggak fokus kepada Tuhan, kita fokusnya kepada apa yang roh-roh ini mau. Supaya kita takut sama dia, kita beribadah sama dia gitu kan, kita merasa dia beri berkat kepada kita. Nah, itulah sebenarnya kenapa setan coba masuk mengambil rupa orang yang kita sayangi untuk kemudian mengalihkan kita dari Tuhan. Itu buat saya satu hal yang kenapa iblis seringkali pakai gitu. Nah, yang kedua adalah pertanyaan, kenapa kok dia bisa tahu hal-hal yang spesifik? Nah, saya sudah bilang roh itu adalah seperti malaikat, dan malaikat itu adalah makhluk yang luar biasa. Nah, kita rekam ini saya nggak tahu berapa gigabyte tersimpan begitu ya. Iya. Tetapi alam roh atau roh itu menurut saya, dalam pemikiran saya, dia memiliki kapasitas memori yang jauh lebih hebat daripada teknologi kita sekarang. Oleh sebab itu saya yakin sekali, dan dari beberapa observasi yang diadakan begitu ya, kalau roh itu ngelihat satu orang, lihat satu rumah, ngelihat satu daerah, dia bisa record itu information. Jadi bukan satu hal yang aneh. Kita kayak lihat CCTV, dia oh, lu mau informasi apa, gue bisa akses memori gue tahu gitu, lu sembunyi di mana apa. Itulah sebabnya kenapa saya yakin bahwa roh jahat pun bisa mengungkapkan informasi-informasi yang kita curiga, loh kok lu bisa tahu kalau bukan si dia. Bisa aja. Iya. Gitu. Nggak mungkin ya. Maksudnya pemikirannya kalau kita jadi temannya gitu, misalkan nggak mungkin nih kalau bukan si Julius nih, kalau dia kan yang tahu cuma dia. Betul, tapi ya seperti saya bilang begitu kan, kadang-kala penipuan saat ini kan, kenapa informasi ini kok bisa dia tahu? Nah, kita aja sekarang bisa mencuri informasi kan kalau kita tahu caranya. Betul. Malaikat tuh bukan manusia, malaikat tuh lebih hebat dari manusia. Dia malaikat yang jatuh, malaikat kegelapan kan. Maka di dalam sebuah pemikiran saya begitu ya, saya yakin ya roh jahat itu memiliki kemampuan untuk mengakses informasi-informasi yang sebetulnya kita manusia nggak bisa ingat semua, tapi dia bisa. Gitu. Manusia bisa lupa karena punya kondisi biologis otak. Selnya bisa mati apa, dan itu semua informasi itu hilang bersama dengan sel itu kan. Tapi kan malaikat nggak punya, dia pure roh, kalau kita bisa bilang dia pure energy, gitu kan. Kalau kita bisa bilang kan, mungkin dia adalah sebuah bentuk energi yang bisa menyimpan digital binary kita dengan jumlah yang tidak luar biasa banyak, sehingga informasi itu bukan sebuah hal yang sulit buat dia untuk dia bisa akses, dia bisa nyatakan kepada kita sih gitu kalau di dalam perenungan saya, dan banyak orang bertanya, saya jelaskan seperti itu gitu. Gila. Nggak, maksud gue ngomong gila tuh kayak gue lumayan ini loh, lumayan. Udah datang berarti. Bukan. Oh iya udah datang. Ya? Tadi udah diundang. Bukan. Anda tidak diundang. Jadi maksud gue lebih ke kayak ngerasa penjelasan lu tuh keren banget gitu di bagian itu ya.
di bagian yang gue nggak ngerasa di film-film menjawab atau orang-orang yang pernah gue dengar pernah kasih ini gitu, gue baru pertama kali denger ini gitu loh, apalagi khususnya tentang arwah itu mungkin teman-teman bisa take notes ya, itu lumayan keren dan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua nih, bahwa kalau misalkan kita encounter atau pernah punya teman, saudara, keluarga yang sedang kehilangan dan seseorang itu dalam tanda kutip kita masih percaya dia masih berkeliaran di rumah, makanya kita ada ritual gitu kan, misalkan jangan nyapu nanti rohnya pergi, jangan ini nanti rohnya pergi dan sebagainya. Itu mungkin bisa jadi take notes buat kita gitu loh. Kalaupun ada, bukan berarti itu keluarga lu gitu, mungkin keluarga lu udah balik ke hadirat Tuhan. Iya, Hadirat orang Tuhan. yang percaya ya. Apalagi orang yang percaya. Cuman gimana maksudnya dengan teman-teman yang masih percaya gitu, kalau arwah orang meninggal itu masih berkeliaran gitu. Apalagi misalkan di gereja nih. Pernah ada satu kasus. ini tiba-tiba kepikiran nih. Perlu ditanya gereja yang mana nggak? Perlu. Mungkin doi tahu tuh. Ntar di band. Pokoknya langsung tahu gerejanya. Salah satu gereja yang cukup dikenal di Jakarta. Bener-bener dikenal. Jadi waktu itu gereja ini punya salah satu pekerja. Nah pekerja ini, gue nggak tahu ini lu udah denger atau enggak ya. Kalau lu udah denger, ya udah anggap aja lu belum pernah denger. Nah ada satu gereja di Jakarta, pekerjanya waktu itu dia tanda kutip kerasukan sama Momo. Momo tuh bahasa bercanda gue tuh, setan gitu ya. Roh, bukan setan, roh. Dan ketika dirasukin itu heboh kan gerejanya, gila kerasukan gitu. Panggil pendeta gembalanya dipanggil, pendeta namanya. Ditanya-tanya kan, ngobrol-ngobrol. Bapak, saya mantan jemaat di sini. Terus habis itu dia mulai ngomong pakai bahasa Mandarin yang kayak cuma dikerti apa pendetanya kan. Pekerja ini mungkin pekerjanya bukan non-Kristen ya. Pekerja yang lagi non-Kristen kebetulan bekerja di gereja. Dia saya jemaat dulu, pendeta masih ingat sama kayak mulai pakai bahasa Mandarin gitu-gitu. Oh iya, kamu ngapain di sini? Saya doain ya kamu gitu-gitu. Akhirnya nggak lama keluar. Nah katanya itu roh mantan jemaat gitu. At least dia ngeklaim lah. Cuman salah satu yang bikin gua percaya, bukan percaya, gua dan mungkin orang-orang sekitar gereja itu percaya adalah katanya si pekerja ini nggak bisa bahasa Mandarin. Nah cuman setelah dia dimasukin, dia bisa bahasa Mandarin. Orangnya liatin gue, tahu nih ceritanya kurang ajar. Iya gitu lah. Gitu kok. Kalau masalah bahasa sih nggak ada masalah sih. Dalam artian kan begini, ya waktu Roh Kudus datang kan, Pentakosta kan kita baca ya, waktu dia datang kan dia kasih kemampuan juga untuk bahasa itu bisa ke macam-macam gitu ya. Sekali lagi untuk masalah informasi, nah kita jangan dibodohi sama si setan ya. Si setan itu ya minumin darah pakai jas gitu kan, nggak tidur di peti mati bangun gitu, atau setannya itu bayar pakai daun begitu kan, bolong. Itu sebenarnya kita dibodohin gitu loh. Salah satu taktik paling hebat tuh apa? Ini sekarang baru seru kan politik, apa dizolimin kan? Goblok-goblokin kan? Supaya apa? Supaya kita sentimen, kita punya persiapan perang itu turun. Lu nggak ada apa-apa, itu bahaya banget gitu. Dan itu taktik perang di dalam banyak sejarah. Misalkan di dalam taktik perang Tiongkok itu adalah benteng kosong. Sepertinya lemah, orang masuk merasa sudah menang, justru di situ hancur begitu kan gitu. Nah jadi di sini adalah setan akan selalu kasih tanda bahwa saya ini goblok, saya ini konyol, saya ini lemah gitu kan. Tapi sebetulnya tidak. Justru itu adalah taktik untuk membuat kita itu akhirnya jatuh ke dalam perangkapnya dia gitu. Nah jadi buat saya itu malaikat, kita perlu ngerti setan dan iblis itu kan malaikat terang yang jatuh. Sekarang kita tahu kalau kita menghargai sekali malaikat ya sebagai makhluk yang sangat luar biasa begitu ya. Dan kita baca di Alkitab dia angkat tangan aja satu bangsa bisa KO semua begitu kan gitu. Nuke power of nuke. Jadi iblis juga punya power yang gede gitu. Kalau untuk knowledge bahasa atau apa sih saya nggak ragu ya, dia bisa pakai si bahasa apapun juga gitu. Nah pertanyaan kedua yang jadi isu adalah oke, tapi gimana kalau itu betul-betul orang yang memang mantan jemaat begitu ya, gitu. Itu saya sih jawabannya kembali ke prinsip Alkitab aja sih begitu. Prinsip Alkitab itu begini ya, Tuhan datang kan karena mengasihi kita, gitu ya. Bahkan seorang penjahat pun yang disalib bersama dengan Yesus, Yesus bilang apa? Pada hari ini juga
Engkau akan bersama engkau dengan- akan di sekitaran daripada salib ini selama 100 tahun, tapi engkau nanti setelah 100 tahun lagi engkau akan masuk ke dalam paradise gitu. Kan nggak gitu kan? Oh iya Saat nggak gitu. ini juga, Iya, hari saya ini juga engkau bersama dengan aku. Begitu. Jadi dia datang memang untuk mengasihi kita, untuk memanggil kita dalam persekutuan dengan dia. Nah, pertanyaannya adalah kalau kasih dia begitu besar, kenapa sampai sekarang dia masih membiarkan jiwa-jiwa itu nggak datang kepada dia, menikmati kasih dia kan? Itu sebuah pertanyaan yang sebenarnya berkontradiksi dengan pesan utama Alkitab gitu. Bahwa dia memanggil kita untuk masuk ke dalam persekutuan dengan dia begitu. Nah, jadi buat saya itu memang sebuah tipuan iblis sih begitu, untuk membuat bahwa kita itu teralih dari Tuhan. Kita merasa bahwa hidup itu bisa terbuang dari hadirat Tuhan. Kita diberikan ketakutan bahwa kita masih bisa merantau di dunia ini. Yes. Ya, sehingga gini loh, kalau kita punya satu kesadaran, ya kita akan merantau di satu tempat, kita pasti cari kenalan di tempat itu. Iya Ya, benar. misalkan isu Palestina. Iya. Nggak dong, nggak berantau ke Cari sana. kenalan sekitar gitu, cari support. Akibatnya apa? Kalau orang sudah masuk ke dalam pikiran begitu, bahwa mungkin saya nanti juga keliaran di sini, pasti dia kemudian cari kenalan. Oh, roh apa yang ada di sini ya? Oh, caranya kenalan sama roh gimana ya? Oh, caranya roh hubungan sama manusia gimana ya? Kenapa? Karena dia pikir suatu saat mungkin saya juga begitu. Nah, ini sekali lagi membawa pelan-pelan setan itu kita keluar dari jalur yang Alkitab itu sudah set. The truth will set you free. Tapi iblis kan bilang, ini adalah sebuah tipuan yang manis dari Tuhan. Makanlah buah itu, kau akan jadi seperti Tuhan. Padahal itu semua tipuan. Iya. Kalau saya melihatnya dan menjelaskan kepada jemaat-jemaat, ya kurang lebih sih seperti itu sih. Gitu. Penjelasan Anda sangat luar biasa ya. Terima kasih. Terima kasih kepada jemaat yang sudah banyak bertanya kepada saya. Buat saya pusing Nggak, bertahun-tahun. tapi mungkin itu paradoks loh. Jemaat-jemaat Gitu ya. bertanya, "Loh, setan tuh beneran ada instead of loh, gimana cara saya supaya lebih dekat ke Tuhan?" iya, Malah nanyain bener tentang banget, setan. bener banget sih, bener. Oh iya, jangan-jangan itu tipuan loh. Oh itu topik yang harus dibahas. Aduh. ada suara Roh Ada Kudus. master gitu. ya, iya. Penjelasannya keren banget sih lah. Gua nggak tahu ya mau jawab apa gitu. Cuman ini gue masih ngerasa dari tadi tuh gue mempertanyakan apa pertanyaan pribadi gue sebenarnya tentang setan, dan gue percaya teman-teman juga mungkin saat ini juga mempertanyakan hal itu gitu loh. Berarti kan kita udah clear nih. Arwah orang meninggal, orang mati, itu kita tahu harusnya sudah ada di hadirat Tuhan. Jadi segala penjelasan kejadian yang ada di dunia kita saat ini yang lu encounter, itu kemungkinan besar adalah sosok penipu ini, si setan ini yang menipu lu, yang datang ke lu di saat lu lagi rentan ya. Karena mungkin kalau aku mikirnya orang yang lagi berduka pasti dia sedih, dia rentan, merasa sangat kehilangan, dan di situ ya si setan masuk untuk semakin mengganggu lu. Nah cuman kalau misalkan gue sebagai orang itu gitu loh, orang yang masih percaya dan gue merasa diganggu, atau enggak gue temen dari si temen yang diganggu ini, gue sebagai orang percaya gue harus gimana ke dia, atau enggak gue harus ngapain gitu. Ya, jadi kita yang sedang menderita kedukaan atau sedang kehilangan, maupun kita yang temennya tadi gitu ya, terus pokoknya itu kita lakukan praktek rohani ya, spiritual disiplin begitu ya. Kita doa, kita minta Tuhan kasih kekuatan. Kalaupun kita rindu, kita doa sih sama Tuhan gitu ya. Kalau buat saya sih, saya oke, kita bertuhan, saya rindu nih sama dia, boleh nggak sampaikan kerinduan saya buat dia, saya sayang sama dia. Kan Tuhan dengar dan Tuhan bisa bicara juga kan. Walaupun nanti itu sebuah isu lagi nanti ya. Bisakah orang yang sudah pulang Dengar melihat suara dan ya. mendengar kehidupan kita, itu nanti isu lain. Oh itu Ya. isu lain ya. Tetapi kita kan boleh doa, Tuhan saya mengasihi dia, Tuhan saya rindu sama dia, bilang Iya, saya benar. kangen sama dia. Kan nggak masalah, kita bicaranya sama Tuhan, terserah Tuhan mau gimana nanti kan, begitu kan, begitu. Nah kemudian kita doa, kita puji-pujian itu juga baik. Untuk apa? Untuk kita itu filter, ini roh jahat, ini mimpi jahat, atau ini suara si jahat, atau itu kehadiran katanya baunya apa, itu jahat atau enggak. Doa puji Tuhan, karena dengan itu kita menguduskan. Karena saya bilang begini, bukan berarti roh orang yang sudah mati tidak bisa masuk ke dalam dunia, saya tidak bilang begitu kan. Tetapi bisa, tetapi kuncinya adalah satu, dengan si izin Tuhan. Oke. Gitu loh. Jadi Iya. ada Musa, ada Elia. Benar, iya, Ya, di Tuhan Yesus bukit. kan, begitu itu sudah mati jelas, tapi bisa kan datang gitu kan, menampakkan diri. Jadi kalau saya ditanya, adakah kemungkinan bahwa ada orang yang saya kasihi itu bisa menjumpai saya? Dengan satu kunci, atas izin Tuhan bisa. Tapi kan kita nggak tahu. Iya, Satu-satunya cara kita untuk membersihkan isu ini, filternya begitu ya. Iya. Ya kita sambil doa,
kepada Tuhan, kita sambil puji-pujian. Kalau mimpi itu datang, hadirat itu datang, kita sudah doa, kita sudah puji-pujian, kan berarti itu sudah dikuduskan. Ya, seperti Yesaya kan dikuduskan oleh Tuhan. Mungkin kemungkinan besar itu adalah sebuah hal yang memang Tuhan izinkan dengan maksud apapun juga ya, gitu. Tapi kalau kita sudah doa, kita puji-pujian, begitu ya, kemudian kita merasa gelisah, kita merasa tidak enak, ya, kemudian suara itu hilang, ya berarti memang berhasil, puji Tuhan, bahwa semua yang jahat itu kita sudah singkirin, gitu kan. Dan sekarang yang realitas yang Tuhan kasih adalah yang mungkin memang kekosongan dan kesepian ini yang harus kita tahan dulu, begitu kan, gitu. Tapi ya sekali lagi segala sesuatu kan mendatangkan kebaikan, gitu ya, untuk mereka yang mengasihi Dia, gitu. Wow. Gue saat gue dengar cerita gue mikir ya, orang-orang yang saat ini merasa kehilangan, bahkan di film-film pun pakai gitu ya, orang-orang yang kehilangan tuh sedang rentan, sedang membutuhkan bantuan, dan di saat-saat dia yang sedang lemah atau butuh bantuan itu si jahat masuk dan merusak. Itu jahat banget sih sebenarnya. Itu jahat banget. Dan tapi sebagai orang yang ini gue ngomong ke yang lagi kehilangan ya, karena gue pun tahu rasanya gitu. Mungkin jangan sampai kita tuh lebih, jangan sampai kesedihan kita, kehilangan kita tuh akhirnya membuat kita tuh mengandalkan hal-hal lain gitu, kayak tiba-tiba doa ke Tuhan supaya dia balik lagi, ternyata yang balik bukan dia gitu kan. Atau enggak kalau supaya atau enggak kira-kira kita nyari-nyari praktek-praktek yang aneh supaya kita bisa ngobrol lagi sama rohnya gitu. Nah itu kan itu jangan sampai gitu loh. Mungkin kita nggak tahu seberapa sedih lu juga, tapi yang gue tahu sesedih-sedihnya kita ya jangan sampai akhirnya kesedihan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Harusnya kita justru pas tadi lo ngomong ya, kalau saat si izin Tuhan, Tuhan tahu kok lu kangen, Tuhan tahu kok lu rindu, tapi Tuhan juga tahu lu lagi butuh Dia gitu. Jadi gue yakin Tuhan tuh nggak mungkin ninggalin juga ya. Ini kalau kita ngomongin arwah tadi, Bener banget. Bener banget ya. Enggak lah, itu cuma mengkelirin aja gitu lah. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya sebelum ini, btw udah lama nih. Satu pertanyaan terakhir ya. Oke, kita tahu setan itu ada, setan itu jahat. Jangan sampai kita ketipu sama dia, dan caranya adalah perlengkapin diri kita dengan firman Tuhan, berelasi dengan Dia. Bahkan di masa-masa rentan pun ingat kalau justru itu masa yang tepat buat dia nyerang lo gitu. Betul. Lo harus ada defense yang tepat gini-gini. Oke, pertanyaan terakhirnya adalah, kita sebagai orang percaya perlu nggak sih kita takut gitu? Perlu nggak sih kita kayak harus hati-hati? Atau enggak kita ketika saat itu datang gitu, ketika kita ini lagi rentan dan sebagainya, itu tuh kita harus ngapain gitu? Karena menolak atau kita membuang kesedihan kita itu juga sama aja bohong kan. Tapi kan kita harus ngapain gitu di saat-saat kita rentan dan ingin dijahatin gitu. Maksudnya mau diganggu gitu? Iya, maksudnya mau diganggu gitu. Ya itu unik sih. Jadi sebenarnya kalau dari pendapat gua nih ya, orang jahat nggak takut sama setan sih. Orang jahat nggak takut sama setan. Sebenarnya kalau diri orang ada setannya ya, ada ngikutin dosa sih, setan nggak terlalu ganggu ya. Biasa justru gitu ya. Ya biasa itu yang nanggung begitu ya, yang nggak jelas gitu, itu kadang-kala diganggu ya. Tapi kalau pengalaman saya kalau orang jahat mah nggak diganggu setan begitu ya. Terus kemudian ya orang yang sangat desperate sekali ya biasanya begitu ya, justru juga nggak terlalu terganggu karena dia butuh harapan gitu. Jadi kalau dia ngarepin banget ya, desperate banget, setan datang dalam bentuk apapun juga begitu ya, itu malah dia suka gitu karena dia butuh something untuk feel him atau her in gitu kan, terus setan nggak suka, dia suka. Dia bisa nggak keberatan gitu. Makanya kan ada beberapa kasus ya begitu ya, kemudian itu masuk dalam dia punya pemikiran sendiri, yang masuk ke dalam dia punya apa tadi kamu bilang divinization ya, cari spiritual roh-roh begitu sih. Ya setan sukanya siapa jadi? Setan itu akan membuat kita takut, khususnya kalau kita itu orang yang misalkan kenal Tuhan gitu ya. Karena suasana itu jadi nggak enak begitu kan. Kalau kasaran kita terang, dia gelap gitu kan. Waktu kita masuk ke gelap, kita merasa nggak nyaman gitu kan, karena kita nggak merasa in sama suasana di sekitar gitu kan. Tapi kalau kita sendiri gelap, kita gloom, kita desperate, kita juga punya evil plan, itu iblis datang tuh
hampir gua sinkron sama lu nggak ada masalah gitu. Ya itu kasaran ya begitu sih. Nah tetapi kalau yang bisa kita hadapi ya, kita sedang desperate dan sebagainya, ya Tuhan sih sebenarnya kan manggil kita untuk dekat sama Dia ya, begitu, manggil dekat sama Dia. Kemudian satu ilustrasi yang saya sering pakai begitu ya dalam beberapa kesempatan kedukaan ini begini. Waktu nikahan. Nah, waktu nikahan ya. Nikahan nih orang tua ya lihat anak nikah kan. Yes. Nah, biasa terus ada bagian ini kan, ucapan terima kasih kepada orang tua. Iya, betul, di gereja Gitu peluk-pelukan. kan, peluk-pelukan gitu ya. Nah, sekarang saya tanya ya dalam kondisi begitu ya. Yang merasa kehilangan siapa? Orang tua atau Orang anaknya? tua, Oh iya, kan? orang tua. Biasanya orang tuanya ya, memang ada beberapa kasus ya, tapi biasa orang tuanya itu yang merasa kehilangan anaknya, gitu Iya. kan. Anak juga merasa kehilangan orang tua, gitu kan. Tetapi kalau ditanya sang anak, waktu dia itu nikah, dia sedih kehilangan orang tuanya ya. Tapi kalau kita tanya, antara sedihnya dia kehilangan orang tua dengan bahagianya dia ketemu pasangan hidupnya, gedean mana? Gedean bahagia ketemu Gitu, pasangan hidupnya. gitu kan. Orang tua yang nangis-nangis sedih gitu kayak kehilangan anaknya, padahal anaknya walaupun juga sedih tapi dia lebih bahagia karena dia sudah ketemu sama pasangan hidupnya. Iya, padahal tahu-tahu tinggal satu rumah. Jadi ya gak kehilangan amat. Itu topik lain nanti. Oh, itu topik lain, itu topik lain. Oke, betul. Ya. Oke, lanjut dulu. Hello God on Family. Hello God on Family. Nice, bagus banget itu. Kita catat. Nah, jadi intinya adalah gini ya, kadang-kala kan gini, waktu kita itu seseorang meninggal, Yes. kita tuh kayak orang tuanya. Wah, hilang, udah pergi orang yang saya sayang. Kita lupa bahwa dia itu kan ketemu sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku mempelai pria, engkau Kristus mempelai perempuan. Jadi yang pulang itu kan sebenarnya apa? Dia tuh bahagia, dia udah ketemu yang dia cari-cari selama ini gitu loh. Jadi sesedih-sedihnya kita harus ingat bahwa kalau kita nikahin anak kita, ya saya sedih tapi saya rela. Kenapa? Karena anak saya sekarang udah bahagia sekarang. Kita menghadapi kematian juga begitu. Saya memang sedih ditinggal, tapi dia sekarang sudah ketemu Tuhannya. Dia udah kayak nikah, dia ketemu mempelai prianya, dia memperoleh cinta sejati, dia sekarang lebih bahagia gitu. Nah itu yang menjadi kekuatan juga buat kita menghadapi bahwa dia pergi menjemput sukacitanya dia, begitu kan. Jadi sesedih-sedihnya saya juga harus meyakini dalam iman saya dia itu sedang mendapat sesuatu yang lebih baik, much better gitu. Iya, sih. dan pada saatnya nanti kita pun akan menyusul Nah, tarikan kebahagiaan berikutnya adalah ya kita nanti semua juga akan ketemu lagi sama dia juga, begitu sih gitu. Iya. Yaitu gambaran yang mungkin sering saya kasih gitu ya buat mereka yang merasa kehilangan, susah move on, susah melepaskan begitu ya. Iya. Yaitu mungkin bisa menjadi sebuah gambaran ya, mental image ya, berdasarkan iman dan kebenaran yang bisa membuat kita itu lebih lost begitu ya untuk menghadapinya gitu. Gila, itu calming banget sih. Itu menurut gua kayak satu pesan yang gua rasa juga ngingetin kita semua kalau suatu saat nanti kita juga bakal bareng sama Tuhan gitu loh, Amin. kalau kita lagi kehilangan atau sebagainya. Jadi ya ditunggu aja sampai waktunya dan hiduplah, pergilah dan jadikan sebuah bangsa muridku. Depannya mah. Oke lah kalau gitu, gua rasa udah cukup panjang nih Lasa. Iya. Gua rasa kita bisa tutup di sana. Mungkin Lasa ada pelayanan yang perlu didoain atau gimana, teman-teman bisa dukung Instagram. Mau show Instagram, mungkin Oh. teman-teman bisa dukung pelayanan Oh, iya, Lasa iya, Markus iya. gitu, di follow. Iya. Ini pertanyaan bagus sih, saya belum siap ya. Ntar nitip di bagian ini aja lah ya. Oke, ya Komen udah. atau description. Ya udah teman-teman, kita hari ini bersyukur banget kita kedatangan Lasa Markus ya. Kita minta teman-teman yang nonton juga doain pelayanannya, semoga semakin banyak setan yang bisa diusir dan semakin banyak jemaat yang bisa lebih dekat ke Tuhan gitu ya. Juga kita minta tolong teman-teman untuk dukung kita pelayanan Hello God di sosial media kita, Instagram, TikTok, dan YouTube. Teman-teman juga bisa dengar di Noise dan Spotify. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kita, ada di Android, Play Store dan App Store. Nah teman-teman bisa, tadi ya gue udah bilang, mendoakan dan juga bantu didoakan. Soon to be ada AI, cia. Oke lah kalau gitu, thank you Lasa Markus for today. Thank you untuk adik sebelah sana. Thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Langsung kita nengok ke kamera tengah, terus kita sama-sama ngomong stay connected with Hello God. Oke, 1, 2, 3. Stay connected with Hello God.